Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Sabtu 6 Agustus 2022, dari kitab Sakaria pasal 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Jala sada sapindo arii, sasada Jahoba ubotosa, soharu arian, soharu borngin, alai marhira budari, kiurma sude. Saudaraku, apakah maksudnya jika dikatakan satu hari? Biasanya yang kita ketahui, hari itu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selain hari-hari, kita juga mengenal yang namanya musim. Kalau kita di negara kita ini, Indonesia, kita mengenal hanya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain musim dan hari-hari, kita juga mengenal dengan adanya waktu, yaitu waktu siang dan waktu malam. Namun pada saat ini firman Tuhan yang sangat indah di hari ini mengatakan, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ada satu hari yang diketahui oleh Tuhan. Apakah maksudnya itu, saudara? Tentu satu hari yang diketahui Tuhan adalah berbeda dengan hari yang kita ketahui dan kita alami. Berbeda juga dengan musim dan waktu yang kita alami dan ketahui. Satu hari yang dimaksud sesuai dengan nats kita pada hari ini adalah tentang hari Tuhan. Di hari Tuhan tidak perlu matahari, tidak perlu bulan, dan tidak perlu bintang untuk bersinar. Dengan kata lain, tidak perlu lagi matahari bersinar waktu siang, tidak perlu lagi bulan dan bintang bersinar waktu malam. Mengapa, saudaraku? Sebab di hari Tuhan, kemuliaan Tuhanlah yang menjadi terang untuk menerangi kegelapan dalam dunia ini. Dan terang yang diterangi oleh Tuhan itu adalah penuh dengan kemuliaannya. Oleh sebab itu, saudaraku, hari Tuhan merupakan hari kemuliaannya yang menerangi dan menjadikan terang bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi tidak ada lagi matahari yang terbenar dan tidak ada bulan yang surut. Tidak perlu matahari, tidak perlu bulan dan bintang untuk menerangi kegelapan. Sebab kemuliaan Tuhan telah menerangi semuanya. Pertanyaan yang muncul adalah, kapankah datang hari Tuhan? Dalam Matius 24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saatnya itu
tak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu akan hari Tuhan. Karena itu tidak perlu membuat perhitungan atau kalkulasi tentang hari Tuhan. Tidak perlu kita berspekulasi menghitung dan menentukan hari Tuhan. Banyak sekali saudara-saudariku yang berusaha untuk mengetahui kapan itu datangnya hari Tuhan. Dan semua yang diucapkan dan dikatakan oleh mereka tidak ada yang betul, tidak ada yang benar. Oleh sebab itu kalau dikatakan bahwa tentang harinya, tentang datangnya, yaitu Yesus Kristus kedua kalinya, yaitu pada masa-masa eskatologis yang menyatakan kepada kita untuk kesiapan kita dan menunjukkan di dalam kesetiaan kita yang penuh dengan tanggung jawab menjalani hari-hari ini agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Petrus mengatakan bahwasanya satu hari bagi Tuhan sama halnya dengan 1000 tahun bagi manusia. Bukan berarti itu merupakan kepastian, perhitungan kepastian, tetapi itu yang dimaksud bahwasanya Yesus pasti datang untuk menghakimi. Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Bilapun pada saat ini sering kita mendengar tentang datangnya hari Tuhan, bukan berarti bahwa Allah itu lalai. Namun Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa di dalam kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita menanti kedatangan Tuhan sebagai oroan atau mempelai yang menanti pengantin laki-laki. Seperti itulah kita untuk senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan itu. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.